Bagi Anda yang berencana membuka usaha kafe tapi belum mengerti, belum tahu, bahkan mungkin bingung izin-izin apa saja yang dibutuhkan dalam membuka usaha kafe ini, nah silahkan cari tahu dengan menonton video ini sampai selesai. Di Indonesia, istilah kafe tidak secara spesifik didefinisikan dalam satu undang-undang saja. Namun, definisi dan aturan mengenai kafe dapat ditemukan dalam beberapa peraturan yang terkait dengan usaha makanan dan minuman, tempat usaha, dan kegiatan usaha. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 garing M minus DAG garing per garing 3 garing 2016 tentang penyelenggaraan restoran, meskipun peraturan ini lebih berfokus kepada usaha restoran, tetapi berdasarkan peraturan ini, kafe dikategorikan sebagai salah satu bentuk usaha restoran. Nah, menurut peraturan ini, kafe dapat didefinisikan sebagai tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya dengan dipungut bayaran. Nah, oleh karena itu, karena kafe dikategorikan sama seperti usaha restoran, maka kafe juga harus memenuhi persyaratan yang sama seperti restoran, termasuk izin usaha dan standar kesehatannya. Nah, secara umum, kafe dapat didefinisikan sebagai tempat usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk umum, dengan suasana yang santai dan nyaman. Definisi dan persyaratan khusus untuk kafe dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah dan sektor usaha yang terkait. Kalau begitu, apakah membuka usaha kafe membutuhkan perizinan? Jawabannya adalah tentu saja dibutuhkan perizinan-perizinan karena proses perizinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha tersebut, usaha kafe Anda itu memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan ketertiban umum. Nah, kalau gitu, apa saja perizinan yang dibutuhkan untuk Anda dapat membuka usaha kafe? Yang pertama, tentu saja Anda membutuhkan izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 29 garing PRT garing M garing 2015 tentang persyaratan teknis bangunan gedung, sebelum membangun atau merenovasi bangunan untuk kafe, maka Anda harus mengajukan IMB perubahan kepada pemerintah setempat. IMB memastikan bahwa bangunan yang didirikan atau yang direnovasi itu memenuhi persyaratan teknis dan tata ruang sebagai usaha kafe atau usaha restoran tadi. Nah, yang kedua, Anda membutuhkan izin usaha. Setelah IMB, maka kafe Anda membutuhkan izin usaha. Pertentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, izin usaha Anda diwajibkan diajukan melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Nah, izin usaha ini mencakup nomor induk berusaha yang sekaligus berfungsi sebagai izin usaha untuk kegiatan usaha skala kecil dan menengah. Nah, Anda akan mengajukan izin ini kepada pemerintah daerah setempat. Kemudian Anda juga membutuhkan izin gangguan. Nah, izin ini didapatkan dari pemerintah daerah setempat di mana kafe Anda akan dibuka, karena izin ini berkaitan dengan keberadaan kafe Anda agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar atau ketertiban umum. Kemudian Anda juga membutuhkan izin kesehatan dan sertifikasi higienis sanitasi. Ketentuan ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 garing Menkes garing per garing 6 garing 2011 tentang higienis sanitasi jasa boga yang mewajibkan kafe yang menyajikan makanan dan minuman harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Izin ini diajukan kepada Dinas Kesehatan daerah setempat di mana kafe Anda akan dibuka.
izin ini diajukan kepada dinas setempat sehingga dinas setempat bisa memantau kafe Anda khususnya dalam pengelolaan sanitasi atau higienisnya makanan yang disajikan oleh kafe Anda. Nah, kemudian Anda membutuhkan izin lingkungan. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin ini dibutuhkan jika kafe Anda memiliki dampak lingkungan tertentu, seperti misalnya adanya limbah cair atau limbah padat. Ini termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL atau Analisa Dampak Lingkungan atau UKL-UPL, yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Nah, jadi pastikan Anda berkonsultasi dengan pemerintah setempat apakah Anda membutuhkan izin lingkungan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian juga mungkin Anda juga membutuhkan izin reklame. Izin ini dibutuhkan jika Anda memasang papan reklame atau tanda untuk kafe. Nah, Anda perlu berkonsultasi apakah Anda perlu mengajukan izin reklame kepada pemerintah daerah. Pastikan papan reklame Anda itu apakah masih di sekitar kafe Anda atau di luar atau bagaimana. Jadi bisa dipastikan dengan pemerintah setempat apakah lokasi papan reklame Anda itu dikenakan pajak reklame. Kemudian Anda juga memerlukan izin musik dan hak cipta. Nah, ini ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, izin ini mungkin Anda perlukan jika kafe Anda memutar musik atau menyelenggarakan pertunjukan musik. Izin penggunaan musik ini diajukan kepada lembaga yang mengelola hak cipta, misalnya LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, Anda perlu berkonsultasi dengan lembaga hak cipta seperti itu. Jangan sampai nanti kafe Anda akan dituntut hak cipta karena menyajikan atau menyanyikan lagu-lagu yang tanpa seizin dari yang menyanyikan atau yang mencipta lagunya atau produser lagunya. Jadi dipastikan dulu. Kemudian Anda juga mungkin memerlukan izin minuman beralkohol. Ini berdasarkan peraturan masing-masing daerah. Nah, izin ini dibutuhkan jika kafe Anda menyajikan minuman beralkohol. Beberapa daerah, pemerintah daerah mewajibkan kafe mendapatkan izin minuman beralkohol dengan ketentuan persentase ada ukurannya ya. Minuman beralkohol yang persentasenya berapa persen begitu harus dibutuhkan izin untuk menyajikan minuman beralkohol tersebut. Jadi Anda perlu konsultasi juga. Kemudian Anda membutuhkan izin ketenaga kerjaan. Ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan. Ini dibutuhkan jikalau Anda mempekerjakan beberapa karyawan untuk bekerja di kafe Anda. Nah, Anda perlu memenuhi ketentuan ketenaga kerjaan termasuk pembuatan kontrak kerja, peraturan kerja, pembayaran upah, dan jaminan sosial. Misalnya seperti BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Nah, jadi Anda perlu mendapatkan izin ketenagakerjaan dari pemerintah setempat. Kemudian juga Anda membutuhkan NPWP dan surat keterangan pengukuhan sebagai subjek pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketentuan ini mensyaratkan kafe Anda memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Misalnya pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai. Karena ada beberapa jenis minuman atau makanan yang dikenakan PPN. Ya. Nah, jadi perlu dikonsultasikan dengan Dinas Pendapatan atau Dinas Pajak setempat. Anda juga mungkin membutuhkan izin keamanan dan keselamatan. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per 04/Men/1987 tentang syarat-syarat keselamatan kerja di tempat kerja. Nah, izin ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kafe Anda memenuhi standar keamanan dan keselamatan, seperti alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, dan tanda keselamatan.
Nah, ini dibutuhkan bila mana kafe Anda besar ya dan menjanjikan makanan-makanan yang mungkin makanan yang dimasak di setempat ya. Jadi butuh keselamatan seperti misalnya ada alat pemadam kebakaran dan bagaimana perlindungan bila mana ada gempa atau kebakaran dan sebagainya, jalur evakuasi. Nah, jadi Anda perlu meminta izin, mengajukan izin kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat ya, untuk menjamin keselamatan karyawan dan juga orang-orang yang berada dalam kafe tersebut. Nah, ada juga mungkin dibutuhkan izin khusus untuk tempat hiburan. Jadi beberapa daerah-daerah yang mewajibkan atau mensyaratkan ada izin khusus untuk hiburan. Ini diperuntukkan bagi kafe Anda yang beroperasi hingga larut malam atau menyelenggarakan hiburan malam. Jadi kalau kafe Anda operasionalnya sampai tengah malam dan mungkin malam Jumat, malam Sabtu atau malam Minggu sampai dini hari sampai subuh, nah mungkin Anda memerlukan izin khusus sebagai tempat hiburan malam kepada pemerintah setempat ya, supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar dan mengganggu ketertiban umum. Nah, demikianlah video singkat kami tentang definisi kafe dan izin-izin yang dibutuhkan dalam membuka usaha kafe. Jadi mudah-mudahan kafe ini bermanfaat bagi Anda yang sekarang sedang berencana untuk membuka usaha kafe. Jadi semoga video ini memotivasi Anda dan memberikan semangat sehingga Anda berhasil membuka usaha kafe. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Anda dapat mendapatkan video-video lainnya. Terima kasih.